Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pada kesempatan hari ini di Pokemon yang kedua kali ini. Betul. Kita kedatangan narasumber yang begitu luar biasa. Biasa di luar. Sama kayak mana di kemarin, biasa di luar, Pak. Kembali lagi di channelnya Pokemon. Apa Fik? Pokemon. Moni. Tinggal Moni baik disampaikan apa yang menjadi keluh kesah. Silakan, ini menjadi ruang kita untuk berkeluh kesah juga sebenarnya, Pak. Betul. Tapi bukan curhatan Mama Dede kan? Mirip sih. Iya, bukan. Tapi bisa juga sih, Pak. Oke. Perlu diperkenalkan lagi Fik lebih dalam. Kayaknya Bapak yang lebih kenal sih, kayaknya sudah sahabat karib. Seperti lagunya band apa ya? Apa itu? Persahabatan Bagai Bagai Kepompong. Lagunya siapa itu ya? Band lama itu. Mungkin Pak Yan juga nggak tahu band apa. Oke, langsung saja kita perkenalkan pembicara kita ini bernama Pak Yan ya. Nama lengkapnya Yan L. Unzilati Rizky Dewantoro. Ada nama-nama Dewantoro gitu ya. Ini kayaknya keturunan Bapak Pendidikan Indonesia ya. Turun jauh. Silsilahnya belum tentu. Hajar Dewantoro gitu ya. Yang kalau kita pelajari falsafahnya Ki Hajar Dewantoro itu kan sangat luar biasa ya, bagaimana pendidikan itu menitik beratkan kepada suri tauladan atau contoh yang baik. Langsung Fik. Nah, pada hari ini kita punya tema yang begitu luar biasa. Temanya langsung saja. Ambil Fik. Kita ambil. Oke. Ini masih tertutup Kain apa Pak ini? Apa Pak? ini namanya? Ini namanya kain Fik. Kemarin Jumat Kliwon, Pak. Gak ada hubungannya. Enggak. Karena di balik kain ini Pak Yan, Dari Gunung Kawi nih kan. di balik kain ini ada sebuah tema ya, Betul. yang akan kita diskusikan pada Hari ini ya. Oke. Bisa pagi, siang, sore tergantung nontonnya kapan gitu kan. Yang jelas tema ini Jangan susah-susah lah. Pak Yan cocok nih, Cocok. membahas ini menjadi trending topik begitu ya. Banyak netizen juga membicarakan ini. Kita hitung Fik. Iya. Kita buka Langsung saja kita buka. Kita hitung sampai berapa Fik? 100 kayaknya. 1000 lah. Kalau kemarin ada 100. Ini nambah 1000, Pak. 1000. Semakin lama saja. Oke, Hitungan ketiga saja Fik, kita buka. 1 1, 2, 3. Apa itu? Silahkan dilihat Pak Yan. Tema hari ini adalah LGBT. Tapi kalau LGBT-nya Mas Vicky, Saya itu pecinta wanita. Golongannya Irwansa ini. Oke lah. Ini kalau Mas Vicky lagi bete ya. Kalau lagi bete biasanya obatnya apa, Vicky? Obatnya ya kadang sih ketemu ayang sih, Pak. Harus seperti itu ya. Iya dong, Pak, harus karena memang itu pengobat rindu. Tapi yang perlu dipertanyakan ini, Pak, orang-orang yang kadang malah mencintai lawan jenisnya. Oh iya. Gitu, Tadi betul ngomong-ngomong sekali. tentang LGBT, ini kan ada hubungannya dengan salah satu grup band nih. Betul. Yang mau datang ke Indonesia. Ke Indonesia. Yang namanya teman-teman mungkin tahu netizen para pecinta Pokemon ini mungkin tahu grup band tersebut begitu yang fenomenal, yang fenomenal dalam artian banyak dibicarakan begitu ya. Nama grup bandnya adalah Coldplay. Nah, dari itu menjadi pembicaraan. Karena ada hubungannya dengan tema hari ini ya, Vic ya. Betul sekali. Tema. Tapi sebelum ke situ, Vic, pertanyaan pertama nih dari saya ini buat narasumber kita hari ini. Sebenarnya kalau menurut Pak Yan suka nggak dengan grup, maksudnya bagaimana pandangan tentang Coldplay itu sendiri gitu. Tapi jangan harga tiketnya ya, Iya. Pak. Monggo Pak Yan. Kalau harga tiket mahal
Tapi kalau dikasih mau saya. Cuma saya jual lagi. Ada yang ngasih nggak? Ada yang ngasih enggak, cuma masalahnya kayak gitu ya. Iya. Gimana Pak ya ini? Coldplay bagus sih menurut saya, tapi jujur bukan grup band yang idola saya banget gitu ya, karena Coldplay di tahun saya remaja, mungkin tahun saya kuliah atau apa itu ya cukup terkenal gitu. Cuma memang selera saya pada saat Coldplay mulai booming bukan ke rock, pop rock. Kalau Coldplay kan lebih ke pop rock ya. Kalau saya jujur cenderung ke arahnya ke punk rock. Jadi saat Yang Coldplay booming saya lebih Mati, suka ya. ke Blink, kemudian Green Day mungkin Green ya. Day, betul, kemudian Simple Plan. Saya lebih cenderung ke itu sih. Avril Lavigne oke lah. Oh iya, itu yang Kemudian cewek kan ya. ada di era sebelumnya kan muncul juga Linkin Park. Jadi saya kenal lagu Coldplay jujur aja ya paling 1-2 lagu aja, seperti Look at the Star, kemudian The Scientist, kemudian Oh iya. eh, In My Place mungkin My ya. Place, kemudian Yellow ya, Iya, kemudian Hello. terbaru lah ya Fix You. Iya, Fix Fix You. mungkin mungkin ya kalau sekarang agak suka wajar ya, dan umur kan semakin tua biasanya lebih suka yang lebih mellow gitu ya. Masa semakin tua sih? Tapi kelihatannya kok nggak tua-tua banget gitu ya. Umur berapa memang ya? Umur saya kalau ditanya umur itu kayak perempuan ya, agak sensitif. Makanya bisa turun kedua. Ini pertanyaan dari saya lagi Bek ya. Iya. Sebelum nanti ini Mas Beki pertanyaannya akan lebih tajam dan kalau saya mungkin ini sebagai prolog begitu ya, pengantar saja. Terkait apa kemarin juga diperbincangkan di TV ya, TV media-media mainstream, datangnya apa grup band Coldplay, terus memang isunya membawa kampanye bendera pelangi, apa yang kita kenal dengan LGBT gitu ya, atau LGBT, singkatannya nanti Mas Vicky akan menjelaskan. Nah ini agak lebih apa sudut pandangnya Pak Yan sendiri terkait LGBT dalam analisis lingkungan Pak Yan, karena beliau itu kan ahli ilmu lingkungan ini Mas Vicky, Iya, kandidat doktor beliau. Silakan. Silakan Pak Yan, LGBT menurut analisis ilmu lingkungan itu seperti apa Pak Yan? Kalau saya secara pribadi LGBT itu penyakit sih menurut saya. Kalau menurut saya ya, nggak tahu orang lain terserah whatever gitu ya. Tapi kalau menurut saya itu penyakit. Ya, dan itu bisa menular. 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 Iya. Bahaya. Pengalaman. Ya walaupun saya nggak pernah terlibat dengan LGBT, tapi pengalaman dulu waktu kuliah itu pernah menjumpai lah ada temen yang memang walaupun dia tidak interaksi proklamirkan diri secara langsung bahwa saya declare bahwa LGBT, karena betul, waktu itu LGBT benar-benar tabu ya. Iya. Tahun 2000-an itu tabu sekali gitu ya, tapi sekarang kan nggak tahu nih kan masalah apa gitu. Nah perilakunya menjurus ke sana walaupun dia tidak secara langsung. Kemudian dia mengenal beberapa komunitas, saya juga tahu beberapa komunitasnya walaupun dia nggak memperlihatkan, tapi sebagai orang normal kita tahu lah gitu ya. Dan menurut saya ya itu penyakit. Apa LGBT itu sebuah penyakit yang bisa menular gitu ya. Jadi ketika ada orang yang terindikasi LGBT itu juga bisa menularkan kepada orang yang di lingkungannya gitu ya. Iya, kalau mempengaruhi lingkungan sekitarnya berarti kan ada interaksi menjurus ke situ. Tetapi saat orang itu walaupun LGBT tapi dia interaksinya tidak secara seksual, hanya interaksi diskusi atau pertemanan, ya saya rasa nggak masalah. Tapi kalau ada istilah interaksi yang menarik ya, menarik atau menarik ke komunitasnya, ya kalau itu tertarik itu yang bahaya sebenarnya. Bahaya sekali ya. Bahaya. Karena dalam ilmu biologi begitu ya. Ini ada dosen biologi nanti jadi. Jadi ini buat buat teman-teman, beliau ini adalah seorang dosen dari Fakultas Saintek gitu ya.
Kaprodi ITP Ilmu Teknologi Pangan Universitas Muhadi Setiabudi, sekaligus promosi barangkali nanti yang nonton ini dari Sabang sampai Merauke tertarik dengan ilmu teknologi pangan gitu, nanti bisa bergabung gitu ya. Nanti ada IG-nya Pak Ian di sini begitu ya. Biasanya kalau ada IG-nya gitu, nanti bisa gabung gitu. Nah ini menindaklanjuti tadi terkait masalah LGBT yang sekali, Pak. Menulari itu tadi. Kayaknya Mas Vicky banyak pertanyaan ini. Banyak sekali, Pak. Monggo. Pertama mungkin ini, Pak. Jangan sulit-sulit tapi Enggak, Pak, enggak sulit. Di Indonesia sendiri kan sempat ya bahkan di media global pun membicarakan ini ya terkait LGBT. Bahkan ada satu warga negara Indonesia yang dari Surabaya kalau nggak salah itu sampai kayak menikah dengan orang Kanada kalau nggak salah. oh Mas Ragil. Yang di podcast. Ya. Jadi Yang katanya setelah saya telusuri katanya sih anak tersebut yang orang Indonesia itu karena dulu dia di lingkup sekolah pada saat sekolah itu dia kayak sering kena bully ataupun hal-hal yang lainnya yang bersifat kayak memalukan dia seperti itu, Pak. Apakah ketika di sekolah itu awal mula daripada hadirnya LGBT walaupun dia awalnya tidak mengenal kayak gitu, Pak? Itu, Pak. Oke. Mas Rakil ya berarti. Ragil itu yang di Jerman kan ya sekarang. Iya, Betul. Oke, kalau menurut saya bisa karena kan sebuah kecenderungan sikap itu kan mesti ada sebab akibatnya ya. Kalau menurut saya bisa. Jadi memang satu sebenarnya di sekolah bisa, faktornya cukup besar, tapi sebenarnya adalah faktor yang paling menentukan adalah di keluarga. Karena pertama kali kita berinteraksi adalah dengan keluarga. Ya, makanya jujur saya kalau memilih calon istri atau istri sekarang syaratnya adalah pintar. Syaratnya adalah cerdas. Dipotong nanti. Dipotong. Ya, Lanjut Pak. Syaratnya cerdas. Iya. Cerdas. Walaupun Oke. cantik juga harus jadi syarat mutlak itu. Tapi kalau cantik relatif ya. Oh iya, agak subjektif lah. Betul. Iya. Benar. Harus cerdas. Kenapa? Karena ibu memiliki peranan penting dalam tumbuh kembang anak tersebut. Saat pendidikan dari mulai bayi dilatih dengan metode yang bagus, dengan pendekatan yang benar, saya yakin akan melahirkan anak-anak yang berkarakter hebat. Jadi fokusnya adalah di keluarga. Saat di keluarga kuat, dia mau di sekolah, dia mentalnya udah terbentuk di keluarga. Jadi mau bullying seperti apa, dia akan bisa membalikan bullying itu. Karena biasanya bullying di sekolah juga itu kan ada beberapa faktor ya, ya kan? Bisa satu faktor ekonomi, dua faktor kurang percaya diri, ya kan? Walaupun karakter orang kan beda-beda ya, karakter orang beda-beda. Kita nggak bisa memaksa orang ini harus ceria terus, orang ini harus sering sedih terus, ini sosialnya tinggi gitu. Tapi paling nggak dengan pendidikan di keluarga yang baik ini akan membentuk karakter yang kuat dan itu tidak mudah terombang-ambing. Kalau saya seperti itu sih. Keren sekali, luar biasa pendidikan karakter. Applause Taufik. Plus dong. Kenapa bayarannya nggak plus? Suaranya masuk lagi. Kita punya tim di belakang. Tim kreatif sekaligus tim rewo-rewo. Kayak pukul aja ya. Kreatif ya. Nanti iya. Gitu. Ada jurus gininya nanti ya. Baik, adalah pertanyaan lanjutan Rick, terkait LGBT. Tadi berkaitan dengan keluarga. Jadi bagi kalian yang sangat bersyukur sekali ya masih bisa berkumpul dengan keluarga walaupun kalau berangkat kuliah kalian nggak dikasih jatah sama ibu tetap bersyukur. Memang sebenarnya pendidikan itu sangat penting ya. Betul, iya. Karena kalau kadang kan ada istilah kalau perempuan itu ngapain sekolah tinggi-tinggi gitu. Ujung-ujungnya kan ke dapur. Enggak gitu juga gitu loh. Karena sebenarnya untuk menciptakan orang sukses itu ya satu gennya dari ibu. Betul. Iya kan? Dengarkan itu, Vic. Ya, Ibu, Vic. gennya dari Perempuan ibu. itu. Ya. Kemudian pendekatan awal, sentuhan apa-apa awalnya dari ibu. Saat itu bagus, insya Allah akan lahir seorang anak atau generasi yang bagus. Ya, karena jujur Indonesia ini penuh mitos.
Iya enggak, penuh mitos. Saat bayi aja mitosnya udah luar biasa loh, gitu loh. Iya enggak? Enggak tahu. Jadi saat kita mempunyai orang tua yang berpikiran terbuka, punya pengetahuan luas, saya yakin di Indonesia nggak akan ada yang namanya stunting itu. Kalau seorang ibu ngomong itu, dan nggak ada itu yang kecerdasannya rendah dan sebagainya, itu nggak ada. Semua itu ya dari keluarga sih kalau menurut saya. Oke, luar biasa. Ini buat para penonton memang hikmah podcast kali ini, pendidikan keluarga dan pendidikan karakter. Kayaknya salah tema deh. Saya promosi KIP ini. Justru itu ya. Harusnya musuh ini. Ini tema sih bebas ya, Bek, ya, universal gitu. Dan kalau mau dimaknai LGBT apa juga bebas gitu ya, Bek, ya. Tapi kalau misal LGBT tadi dimaknai lagi BT, memang kita nggak boleh BT, Bek, ya. Kita harus selalu ceria. Bagaimana kita membuat bahagia, Bek, ya. Bukan mencari kebahagiaan. Jadi make your happy. Kalau kalimat ini dipotong boleh ini. Atau create your happy gitu ya. Bagaimana kita membuat kebahagiaan kita. Hubungannya dengan tadi juga kayaknya sinkron itu LGBT dengan kebahagiaan. Betul. Menurut Pak Ian bagaimana ya korelasi antara yang apa ya? Tadi kan berinteraksi juga dengan komunitas gitu ya. Apakah mereka juga orientasinya itu kebahagiaan atau konsep kebahagiaan mereka yang berbeda? Kalau konsep bahagia kan sebenarnya dari diri sendiri ya. Kalau konsep bahagia, kita pengen apa sih? Ya sebenarnya ya awalnya mungkin kalau yang saya dengar dari berita yang saya baca, dari video yang dilihat gitu kan, pembelaan mereka adalah itu kelainan genetik ya. Gen. Jadi saat kita dilahirkan kita nggak bisa menolak nih. Kita bisa menolak, maunya kita lebih cenderung ke perempuan, lebih nyaman sama kita nggak bisa menolak. Itu alasan mereka ya. Sah-sah aja mereka lakukan itu. Kita di sini punya hak asasi masing-masing gitu ya. Tapi paling nggak kan kita adalah negara yang menganut kepercayaan dan agama. Teologi ya. Teologi. Kita bukan berpaham fasisme atau komunis gitu kan, tapi kita adalah, walaupun kita bukan liberal juga, tapi negara kita adalah terkenal negara yang punya agama. Apalagi kalau kita punya Pancasila, yang di situ ada nilai-nilai ketuhanan gitu. Dan itu hubungannya dengan nilai-nilai agama yang ada di Indonesia gitu ya. Dan kalau bisa dilihat, bisa dicek, semua kitab suci kan nggak ada tuh yang membenarkan. Betul. Nah, dari situ seorang ustadz juga ini. Bukan. Ustadz wannabe ini. Dulu kalau itu suruh gantiin Esa Gionino tapi gagal ya. tapi jujur begini, Bik, ini pembicaraan yang menarik ya, Bik, ya. Tadi melanjutkan tentang ini sih dari aspek ilmu biologi begitu ya. Kan ada materi kalau kita belajar biologi itu kan perkembangbiakan makhluk hidup. Ini kalau LGBT makhluk hidup kan otomatis tidak bisa berkembang biak, tidak bisa. Karena ibaratnya ini antitesanya begitu. Antitesa dari perkembangbiakan makhluk hidup. Berarti kalau tidak berkembang biak makhluk hidup, otomatis eksistensinya juga akan terganggu gitu ya. Eksistensinya juga akan dipertanyakan. Apakah LGBT ini termasuk menurut Pak Ian itu kayak semacam genosida secara apa ya? Otomatis manusia tidak bisa berkembang biak dong, gitu ya, seperti dengan itu. hadirnya ini. Kalau menurut saya bisa, tapi itu faktornya kecil sekali ya. Ya. Kalau ini sih pemikiran saya aja ya. Selama masih ada negara miskin dan masih banyak orang yang kurang mampu, perkembangan manusia akan terus berlanjut. Oh iya, benar-benar. Contohnya di desa yang sering mati listrik, lampunya sering mati, biasanya itu penduduknya banyak. Karena hiburannya cuma itu. Benar, ini logis ini kayaknya ini ya. Jadi coba dicek nih teman-teman yang coba datang ke suatu desa daerah yang sering mati listrik begitu ya. Apakah jumlah anaknya banyak? Jadi gini, saya tuh penganut paham gini, KB itu nggak efektif.
Program KB Mandiri 2 anak cukup nggak efektif. Paling efektif dan realistis untuk menghemat jumlah penduduk apa sih? Ya kemajuan sama tingkat ekonomi yang tinggi itu akan menghemat sendiri. Contoh Hong Kong, ya kan, Jepang. Ya orang perempuan laki-laki udah sibuk dengan dirinya sendiri, berangkat pagi pulang sore, tontonan banyak. Ya kan, nah itu akan mengalihkan perhatian. Ya udah mereka fokus ke kerja itu dengan sendirinya loh. Perkembangan manusia itu akan terhambat sendiri, itu udah otomatis. Beda dengan Indonesia, gampang lah, di desa sama di kota aja wis. Bisa dilihat perkembangan di desa anak 8, anak 4 itu masih oke. Di kota anak 1 2 aja dititipin babysitter apa sekolah. Di desa belum tentu. Jadi ya menjawab antitesa itu apakah LGBT menghambat perkembangan manusia? Kalau menurut saya bisa, tapi itu faktornya kecil ya. Ya. Fik, pertanyaan dari Vicky kayaknya masih tersimpan nih. Masih, mau gue dikeluarkan. Jangan malu-malu, Fik. Ini pertanyaan dari belakang sih. Silakan, Mas mungkin Yudi. saya hanya pertanyaannya simpel Pak, berkaitan dengan misal nih Pak. Misal jenengan kan sudah nikah di sini ya posisinya. Nah misalkan Jangan buka kartu gitu. Oh iya. Pertanyaannya salah, Fik. Berapa kali? Masa saya ini. Lanjut, Berapa kali saya? Moga-moga. Misal di sini Pak, kan waktu itu sempat viral Pak. Ada orang yang sudah menikah, tapi di situ mengetahui setelah malam pertama itu Pak, unik Pak. Malam pertama. Oh ini cerita yang keren sekali. Kayaknya butuh respon tanggapan ini. Setelah malam pertama bersama pasangannya, ternyata itu pasangannya sama-sama Batang Pak. Jadi itu menjadi hal yang lucu. Jadi begini, jadinya nggak ini, Fik. Malam pertama Fik. Main agar. Nah, misalkan Pak Ian nih ada di posisi itu, itu akan seperti apa Pak? Responnya apa itu, Fik? Iya betul. Responnya seperti apa? Kalau ditanya pada posisi seperti itu, kalau saya ya, itu mungkin nggak akan terjadi. Kenapa? Ya, kenapa kan kayak gitu ya. Karena sudah disortir ya. Kenapa? Karena berarti kalau seperti itu saat orang memutuskan mau menikah atau menjalin hubungan, berarti dia belum mengenal satu sama lain. Dan saya adalah tipe orang yang kalau menjalin hubungan, ini hubungan antara laki-laki dan perempuan yang lawan jenis ya. Lawan jenis itu bukan tipe yang witing tresno jalaran saka kulino, bukan tipe yang seperti itu. Witing tresno jalaran raono sing liya. Ini potong lagi nanti video ini potong lagi. Lanjut. Ya kan, itu bukan seperti itu. Saya penganut orang yang love after first sight. Wah, artinya Jadi mau dia cantik kayak apa, sering ketemu, kalau pada pandangan pertama nggak mengesankan, ya nggak bakal jadi. Ada tipe orang seperti berarti ya. Ya. Iya, Kesan pertama. Kesan pertama. Ya. Mungkin kalau Vicky tahu iklan zaman dulu ada yang sebut merek nggak apa-apa ya. Ini barangkali nanti mau promosi di sini, mensponsori podcast kita. Itu ada merek parfum, sebut aja namanya Axe gitu ya. Parfum tersebut mengiklankan kesan pertama begitu menggoda. Iya betul ya, kalimatnya gitu. Jadi kalau kesan pertama itu dapat, next berikutnya akan didapatkan juga. Begitu, mungkin itu yang disampaikan ya, Pak Ian. Ya. Jadi saya nggak akan menikahi seseorang sebelum saya tahu semua seluk-beluk calon pasangan saya. Intinya seperti itu. Nggak mungkin juga dong kita menjalin hubungan nggak kenalan dulu orang dengan orang tuanya. Masa orang tuanya nutup-nutupi anak saya laki-laki mas. Nggak mungkin kalau orang tua. Iya nggak? Iya betul. Benar kan? Iya loh. Jadi saat kita mau menjalin sesuatu itu, kita juga harus mencari dong. Ini anaknya siapa?
Apalagi sekarang zamannya canggih. Oh iya. Iya Semua kan? serba Semua bisa serba diakses. auditor itu. Betul. Nggak mungkin. Kita sensor ya. Oh iya Pak. Nanti. Ini. Namanya kan juga Iya. selepas dia bener atau enggak kita juga nggak tahu gitu kan. Cuma kan untuk nyari datanya ada semua di situ. Aduh, sensornya 2 kali tadi. Kan ada semua di situ enggak. Maksudnya dia jenis kelaminnya apa, kemudian orang tuanya siapa, kan ada semua. Jadi kebangetan lah kalau sekarang Tidak sampai mengetahui. iya ketipu sampai sekarang ketipu jenis kelamin gitu menurut saya ya nggak tahu yang bodoh yang nikah atau yang dinikahi kan. Ini pertanyaan berikutnya nih dari Tadi Diki. kan Pak Ya, Didik, Biskan. iya sempat nyambung juga dengan Pak Didik tadi berkaitan dengan berkaitan dengan populasi penduduk ya Pak. Betul, populasi. Ilmu geografi juga ini. Tinggi hadirnya LGBT di sini kan ada isu yang mengatakan nih Pak bahwa pemerintah dunia melalui bahasanya PBB itu kayak menggelontorkan dana yang luar biasa khususnya untuk LGBT. Nah, menurut Bapak ini gimana sih Pak tanggapannya mengenai hal itu Pak? Pertanyaanmu jero temen. Aku Ya dari tim Pak. dari tim. Salahkan kreatif berarti. Mau dijawab apa ya? Oke, kalau untuk ya sekarang memang lagi booming ya istilahnya LGBT yang jadi alasan sekarang kan Piala Dunia juga Iya. Piala Dunia betul. kesetaraan gender istilahnya ya, kesetaraan gender semuanya. Memang ya LGBT akan muncul banyak adalah di negara barat. Oh ya. Ya. Kenapa di negara barat Pak Ian ini Ya, karena pertanyaannya? kebanyakan di sana adalah negaranya adalah bebas, bukan negara agama. Ya kan, jadi nggak beragama pun nggak masalah. Dan itu bebas. Beda dengan Indonesia. Indonesia itu luar biasa ya. Jadi dia punya local wisdom yang sangat kuat sekali, punya basis agama yang sangat kuat sekali. Jadi mungkin beda. Nah terkait anggaran gitu, saya nggak tahu pasti. Tetapi kalau menurut saya ya silakan aja sih mereka mau menggelontorkan anggaran apapun. Yang penting jangan sekali-sekali berani mengintervensi negara manapun yang tidak sepaham dengan LGBT untuk betul. melegalkan LGBT di sana. Kembali ke kasus Coldplay deh ya. Iya. Silakan Coldplay datang ke Indonesia, tapi juga harus menghormati budaya dan agama yang ada di termasuk Indonesia. ideologi yang dianut di negara tersebut. Silakan. Begitu. Kita kan menikmati Coldplay lagunya, Musiknya, karyanya, betul. bukan propagandanya. Kita tidak peduli dengan Iya. pemikiran personilnya Iya. begitu. Yang kita lihat itu kan sajian entertainnya gitu Betul. ya, apa musiknya. Jujur aja kalau saya suruh milih Coldplay atau Blackpink, saya pilih Blackpink. Ini harus dipotong ini harus dipotong juga ini. Blackpink. Iya. Kita harus punya apa kartu member dan like stick ya. Apa namanya? Iya, saya lebih suka nonton Lisa Iya. sama Jisoo gitu ya. Daripada nonton Chris Martin gitu. Karena ini bukan LGBT, jadi orientasinya normal. Benar ya. Yang ditonton Blackpink benar. Benar. Kalau yang ditonton Coldplay, nah ini perlu dipertanyakan. Iya, walaupun logis, kalau iya. Coldplay saya suka beberapa lagunya dan jujur ya nggak masalah terkait mereka apa tuh. Dan juga pemain bola kan sekarang banyak yang declare ya bahwa saya iya. LGBT gitu. Contoh yang mungkin terkenal Charles Puyol, Iker Puyol, Casillas iya. itu kan juga udah mendeklar bahwa dia LGBT. Yuk, selama dia mainnya baik di lapangan, Iya. ya nggak masalah. Kita nonton sepak bolanya kok, bukan kepribadiannya. Beda lagi saat dia mendeklarkan LGBT dan mempertontonkan di Iya. depan umum sesuatu yang tidak layak. Nah, itu perlu kita protes. Kalau saya sih menghormati hak pribadi ya, selama dia tidak mengganggu orang lain, ya fine-fine aja sih. Wah, keren sudut pandangnya dari sudut pandang kedaulatan negara tadi juga dikupas, dari sudut pandang hak asasi manusia juga tadi dikupas begitu ya. Luar biasa hari ini ya. Oke Pak, satu lagi terakhir nih, Oh, Pak. satu lagi. Ini Kesan pesan untuk Pokemon Pak. Monggo Pak ya. Silakan Pak ya. Pokemon gokil sih. Next ke depan
Baik, kita berharap nanti ada sponsor di sini begitu, dan nanti ada tulisannya. Kita membuka ya, siapapun yang akan viewer kita akan banyak Vic ya. Betul sekali. Betul, kita optimis Vic. Harus sama. Iya, channel kita adalah Dunia Kampus Brebes dan podcast ini namanya adalah Pokemoni. Ambil yang baik-baik begitu ya, buang yang buruk-buruk gitu. Dalam pembicaraan ini insya Allah ada hikmahnya gitu ya. Amin. Ya, yang bisa menjadi pembelajaran. Next, jangan lupa selalu nonton video-video Pokemon ya. Ada kata-kata closing statement Vic? Monggo. Terakhir, kata-kata untuk penutup hari ini tadi sudah disampaikan banyak sekali dari pemateri kita hari ini. Jangan lupa tetap saksikan Pokemoni. Ini adalah channel luar biasa yang pertama kali kita buat di Kabupaten Brebes dan disaksikan bahkan internasional. Luar biasa. Sekian dari saya dan Pak Didik pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.